Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari grup komunitas. Pertanyaan begini Romo. Dari Bapak Roli. Nomor 1, bagaimanakah nasib akhir Origenes setelah diekskomunikasi? Apakah dia merubah pengajarannya? Karena setahu saya Athanasius tetap membela ortodoksi dari Origenes. Nomor 1. Nomor 2, apakah Tertullianus akhirnya bergabung dengan Montanisme? Nomor 3, saya pernah mendengar bahwa Papias salah membedakan antara Yohanes Presbiter dan Yohanes Penginjil. Apakah ini benar? Siapa yang pertama yang ditanyakan? Bagaimanakah nasib Origenes setelah diekskomunikasi? Apakah dia merubah pengajarannya? Dia tidak mengubah pengajarannya. Ya memang banyak yang masih ortodoks, ya. Tetapi dia mengajarkan tentang universalisme, di mana nanti pada akhirnya semua orang diselamatkan, yang itu tidak benar, ditolak oleh gereja. Dan juga dia begitu ekstrim ya, sampai dia percaya bahwa untuk masuk surga dia harus betul-betul mengkastrasi dirinya sendiri, dipotong kemaluannya. Dia memotong kemaluannya karena ingin hidup tanpa dosa, sehingga di dalam hukum gereja itu dilarang, sehingga akhirnya dia dilepaskan, dipecat dari jabatannya sebagai seorang presbiter, dipecat dari jabatannya, meskipun secara teologi dia mengajarkan tentang itu dan semacam reinkarnasi, sehingga pada konsili yang kelima tahun 553 ajarannya dikutuk oleh gereja. Jadi dia tidak pernah mengamandemen ajaran itu dan tetap seperti itu sampai dia mati. Dia mati menjadi martir, dibunuh, ya. Dia mati menjadi martir. Oleh karena itu Origenes tidak dianggap sebagai bapak gereja, karena pertama dia melanggar aturan dengan mengkastrasi dirinya sendiri. Dia juga tidak pernah menarik ajarannya yang dianggap ajaran sesat, reinkarnasi. Sehingga dengan demikian, biarpun ajarannya masih banyak yang bagus, masih banyak yang ortodoks, tetapi karena dia tidak pernah menarik ajaran itu, dia tidak dihitung sebagai bapak gereja. Dia hanya dihitung sebagai penulis gereja korban. Itu saja. Yang kedua, sebab Allah untuk jadi bapak gereja itu ada tiga syarat. Pertama, ajarannya harus sesuai dengan ajaran para bapak gereja secara keseluruhan. Namanya konsensus patrum, sesuai dengan ajaran para bapak gereja yang lain. Tidak boleh mengajarkan ajarannya sendiri. Yang kedua, dia harus berbicara atas nama gereja. Memang ajaran gereja yang diajarkan, bukan ajarannya sendiri. Dalam hal reinkarnasi dia bukan berbicara atas nama ajaran gereja, dia berbicara atas diri sendiri. Yang kedua, menjadi bapak gereja adalah kesucian hidup. Tidak semua orang yang pandai nulis itu dianggap bapak gereja kalau hidupnya tidak benar. Nah, secara gerejawi dengan dia mengkastrasi ini, meskipun tidak bermakna kesucian, tapi dia pelanggaran yang dianggap serius karena memotong kemaluannya sendiri, gitu ya. Meskipun pada akhirnya dia jadi martir. Jadi Origen tidak pernah mentobati istilahnya ajaran dia tadi, tetap sampai dikutuk pada ke-6 itu tahun 553 ajaran itu. Yang kedua, apakah Tertullianus akhirnya bergabung dengan Montanisme? Ya, Tertullianus sayangnya itu juga, karena dia akhirnya bergabung pada Montanisme, biarpun ajarnya banyak ortodoks, karena akhirnya dia bergabung pada Beda, dia juga tidak dianggap sebagai bapak gereja. Dia hanya seperti Origen, dianggap sebagai penulis kuno saja. Yang terakhir, saya pernah mendengar bahwa Papias salah membedakan antara Yohanes Presbiter dan Yohanes Penginjil. Iya, Papias pernah mengatakan itu tentang Injil Yohanes itu. Ada dua Yohanes kan, Yohanes Presbiter atau Yohanes Rasul. Ya, sampai sekarang tidak ada pembicaraan karena orangnya tidak menjelaskan lebih lanjut. Tetapi gereja menganggap ya memang penulis
kitab Wahyu dan penulis Injil Yohanes orang yang sama, bukan dua orang seperti yang dikatakan oleh Papias. Ya, terima kasih. Baik, bolehkah Romo memberi penjelasan ringkas mengenai struktur pemerintahan gereja ortodoks dibandingkan dengan gereja Katolik Roma? Saya hanya tahu sedikit seperti keuskupan, paroki, stasi. Nomor 2, kapan sistem pemerintahan gereja mulai terbentuk dan bagaimana proses terbentuknya menurut gereja ortodoks? 3, apakah gereja ortodoks memiliki Alkitab yang sama seperti yang dimiliki gereja Katolik Roma atau gereja Protestan? Terima kasih. Simanung kali. Sistem pemerintahan gereja mirip dengan gereja Katolik, hanya kalau gereja ortodoks tidak punya satu paus. Kita ada 13 patriark di seluruh dunia yang masing-masing mempunyai otoritas atas wilayahnya sendiri-sendiri. Makanya ada gereja Rusia, ada gereja ortodoks Yunani, itu bukan aliran beda-beda, itu hanya administrasi yang berbeda-beda dari gereja ortodoks yang satu. Oleh karena itu kami tidak mempercayai bahwa patriark punya hak ilahi. Seperti dalam gereja Katolik, paus mempunyai hak ilahi. Patriark itu hanya uskup seperti uskup-uskup yang lain. Patriark Konstantinopel sesudah perpisahan antara gereja timur dan barat dianggap sebagai yang pertama di antara yang setara. Tapi dia tidak punya otoritas untuk campur tangan terhadap wilayah kepatriarkan yang lain. Dia hanya memberi nasihat tetapi tidak mempunyai hak. Oleh karena itu terjadi jika Patriark Konstantinopel sampai ikut campur tangan wilayah lain, nanti terjadi masalah. Mengenai sejak kapan pemerintahan gereja itu muncul, ya sejak perjanjian baru itu. Kan sudah kita lihat sudah ada presbiter, sudah ada episkop dan lain-lain, dan dijelaskan oleh Ignatius dari Antioquia, dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi ini bukan sesuatu yang berkembang yang baru, yang memang dari awal yang memang itu bentuknya pemerintahan gereja waktu itu. Terus apa? Pemerintahan gereja itu apa lagi? Apakah gereja ortodoks memiliki Alkitab yang sama seperti yang dimiliki? Seperti saya katakan tadi, Alkitab yang lain-lain tidak akan muncul kalau itu bukan dari gereja ortodoks. Iya kan? Karena aslinya itu bahasa Yunani, bukan bahasa Latin. Bahasa Latin diterjemahkan dari bahasa Yunani. Nanti dari bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh Luther. Nanti yang lain-lain. Jadi sumber daripada semua Alkitab itu sumbernya dipakai dari gereja ortodoks. Jadi kalau Alkitab yang diterjemahkan itu isinya gitu, ya itu ya isinya gereja ortodoks. Hanya dalam perjanjian lama gereja ortodoks, saya katakan tadi, menggunakan isi dari kitab Septuaginta yang lengkap. Yang satu Yerome ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin, ada beberapa kitab dari Anaginos Kemen atau Deuterokanonika yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yaitu 3 Makabe, 4 Makabe, surat Yeremia, dan beberapa yang tidak diterjemahkan. Jadi perjanjian lamanya ortodoks dengan Anaginos Kemenanya lebih panjang sedikit dari perjanjian lamanya Katolik. Perjanjian lamanya Katolik lebih panjang daripada perjanjian namanya Protestan. Masalahnya bukan pada dari Ibrani, tapi dari Anaginos tadi. Tapi Protestan pun sekarang namanya gereja Anglikan mulai mengembalikan kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika itu. Dan sekarang banyak gereja Lutheran juga mulai mengembalikan kitab-kitab itu pada terbitan terjemahan mereka sekarang, gitu ya. Karena mengetahui memang ini kitab-kitab ini digunakan dalam gereja purba dulunya. Bukan tambahan siapa-siapa, ya memang begitu. Jadi kalau tanya betul sama atau tidak, ya intinya sama. Perjanjian barunya sama, hanya perjanjian lamanya kalau ke bahasa Ibraninya ya yang 36 itu berapa? 39 itu. Nah, kalau Anaginos Kemenanya ya tergantung. Tapi ada Anaginos Komena atau tidak mengurangi ajaran kekristenan, sebab kekristenan munculnya bukan dari perjanjian lama.
tidak mengurangi makna daripada teologi kekristenan. Ya, terima kasih. Terus, baik, kita pertanyaan selanjutnya sebelah kanan saya